Pada edisi ini, kami akan melanjutkan pembahasan edisi kedua. Kami berikan informasi yang benar mengenai sejarah harta amanah. Kami akan membaginya menjadi 3 bagian. Bagian 1 mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian 2 setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sampai tahun 1827 Masehi. Bagian 3 dari 1828 Masehi sampai sekarang. Kami mulai dari bagian 3. Bagian yang akan menjelaskan perjalanan harta amanah bumi ini dari tahun 1828 Masehi sampai sekarang, ditambah sedikit fakta dari bagian 2 untuk menjelaskan runtutannya lebih jernih. Bagaimana harta amanah bumi yang dikelola Nusantara ini, kemudian jatuh ke pihak mereka, dan kemudian kembali lagi ke pengelolaan negeri Nusantara. Bagaimana kemudian banyak pihak mengaku mempunyai akses terhadap harta amanah Nusantara ini, dan hanya mereka yang bisa menggunakannya karena mereka keturunan dari pemegang mandat harta amanah. Bagaimana beberapa bank di Indonesia digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengaku mempunyai dana triliunan rupiah di bank-bank tersebut, dan siap membiayai proyek-proyek di Indonesia bahkan di luar negeri, asalkan pemilik proyek mau memberikan sejumlah dana terlebih dahulu, dengan alasan untuk proses memperpanjang ulang atau renew pendaftaran kolateral atau membayar pajak dari harta amanah dan alasan-alasan lainnya. Banyak masyarakat yang tidak tahu proses perbankan dan cara penggunaan dana amanah ini, menjadi tergiur dan rela mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai proses tersebut. Mulai dari sejak 900 tahun sebelum Masehi, pengelolaan harta amanah ini oleh pemegang amanah Nusantara, sebagian dimandatkan kepada para bangsawan pengikut setia Nabi Nuh alaihi salam untuk digunakan membangun kembali wilayah Nusantara. Para bangsawan leluhur bangsa Nusantara ini kembali ke negeri Nusantara mendarat pertama kali di pantai yang terletak antara Surabaya sampai Semarang. Para bangsawan ini kemudian menetap di daerah tersebut, dan mulai membangun pemukiman untuk gelombang pertama kepulangan bangsa Nusantara ke negeri tercinta ini. Mereka kemudian mulai membangun daerah-daerah pesisir pantai Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Sampai tahun 1100 Masehi, peradaban Nusantara kedua ini kembali maju dan menguasai perdagangan di bumi. Dari mulai negeri Nusantara, daratan China, India, Amerika Selatan dan beberapa wilayah Afrika kembali bersatu menjadi bagian dari wilayah negeri Nusantara. Pada tahun 800 Masehi, negeri Nusantara adalah negeri pertama di muka bumi yang memperkenalkan dan menggunakan koin emas sebagai alat tukar untuk perdagangan. Koin Nusantara pertama kali dipakai di bumi untuk mempermudah perdagangan antar kerajaan-kerajaan lain di Eropa dan Mediterania. Koin emas pertama milik negeri Nusantara dinamai ingot. Untuk perdagangan di wilayah Eropa, Kerajaan Nusantara menerima emas sebagai pembayaran atas penjualan rempah-rempah. Emas tersebut kemudian dirubah menjadi koin. Sebagian disimpan di Inggris dan sebagian dibawa pulang ke negeri Nusantara. Kerajaan Nusantara memesan dan menyimpan koin-koin emas ini pada pengrajin emas di Inggris. Para pengrajin emas ini, karena menerima banyak titipan emas dari Kerajaan Nusantara, kemudian membentuk bank simpan pinjam pengrajin emas. Goldsmith Bank, inilah cikal bakal Barclays Bank UK yang kita kenal sekarang. Kami langsung masuk tahun 1828 Masehi. Tanggal 24 Januari tahun 1828, The Javashi Bank NV beroperasi di Nusantara atas bantuan beberapa bangsawan Nusantara, yang berkeinginan menguasai harta amanah negeri Nusantara untuk kepentingan pribadi. Sejak saat itu, banyak raja-raja pengelola wilayah negeri Nusantara menitipkan koin-koin emas hasil perdagangan di luar negeri dan dalam negeri. Patut diingat, VOC tidak pernah mampu menguasai wilayah-wilayah negeri Nusantara. VOC hanya mempekerjakan Raja Nusantara yang dengan sukarela menjalin kerjasama dengan VOC, membayar rakyat di bawah pengelolaan raja tersebut dengan upah sangat minim. Sebagian raja pengelola wilayah Nusantara masuk dalam jebakan dan perangkap hutang VOC. Mereka dengan terpaksa menjual sangat murah tanah dan hasil bumi negeri Nusantara. Fakta sejarah yang disembunyikan, sebagian besar raja negeri Nusantara tidak masuk dalam jebakan VOC. Raja dan rakyat di wilayah ini masih makmur.
VOC berkali-kali mencoba berbagai cara untuk menaklukkan raja-raja ini, tetapi tidak berhasil. Semua cara dilakukan termasuk membangun jalan yang melintasi wilayah kerajaan yang tidak mampu ditundukkan VOC, membuat perjanjian-perjanjian yang menjebak dan banyak lagi cara-cara yang dilakukan VOC untuk menguasai wilayah Nusantara secara absolut. Pelabuhan-pelabuhan perdagangan besar di Nusantara tidak dikuasai oleh VOC, pelabuhan ini dikuasai oleh raja dan bangsawan negeri Nusantara, pelabuhan mempunyai tentara sendiri, manajemen pengelolaan sendiri, terpisah dari wilayah yang dibeli murah dan dikuasai oleh VOC. Dari kegagalan-kegagalan inilah kemudian VOC menggunakan kerajaan boneka milik Perancis yaitu Kerajaan Holland dan Raja bonekanya, adik Napoleon Bonaparte yaitu Louis Bonaparte sebagai raja pertamanya, untuk melobi raja-raja Nusantara menyimpan koin-koin emasnya di The Javassey Bank NV, dengan alasan supaya aman bila ada serangan-serangan dari VOC. Sejak itulah koin-koin emas negeri Nusantara disimpan di The Javassey Bank NV. Tanpa sepengetahuan raja-raja pengelola wilayah negeri Nusantara, pengurus bank dan VOC memindahkan koin-koin emas dan emas-emas batangan ini ke Holland. Louis Bonaparte kemudian di tahun 1830 Masehi, membeli kemerdekaan kerajaan Holland dari Perancis, bersama-sama dengan Belgia dan Luxembourg. Mereka menggunakan koin emas dan emas batangan milik negeri Nusantara yang juga merupakan harta amanah sebagai pembayaran kemerdekaannya kepada Perancis. Tahun 1799, VOC mulai melakukan pencucian aset emas yang mereka rampas dan curi dari wilayah negeri Nusantara. Cara yang mereka lakukan adalah dengan mendeklarasikan serikat dagang VOC bangkrut. Semua aset koin emas dan emas batangan kemudian melalui Premier Grand Lodge of England dipindahkan ke Bank Simpan Pinjam Pengrajin Emas di London, cikal bakal Barclays Bank London. Tahun 1806 Masehi melalui Bank Simpan Pinjam Emas ini, mereka memberikan pinjaman ke Kerajaan Britania Raya untuk mengambil alih New Amsterdam, yang sekarang kita kenal dengan nama New York. Kemudian, mereka melakukan langkah berikutnya untuk penguasaan negeri Nusantara melalui pembentukan negara baru di wilayah negeri Nusantara. Tahun 1850, salah satu Grand Master dari Premier Grand Lodge of England, Vincent Carroll Earl pertama kali menyebut Nusantara dengan nama Indonesia. Mereka kemudian melakukan sosialisasi sangat gencar nama Indonesia melalui pemberitaan di media massa. Mereka memberitakan Amsterdam menjajah Indonesia secara gencar dan masif. Mereka mengganti sistem pendidikan Nusantara menjadi sistem pendidikan yang mereka klaim modern, dengan memisahkan ilmu pengetahuan dan agama. Tahun 1860 sekolah elite Barat Koning William III didirikan di Jakarta. Sejak ini masyarakat negeri Nusantara mulai diajarkan hanya percaya pada yang terlihat mata, tidak mempercaya dengan yang tidak terlihat mata. Tujuan akhirnya supaya kemudian bangsa Nusantara mempertanyakan Tuhan, karena Tuhan tidak tampak mata. Usaha mereka sejak tahun 1525 Masehi, untuk menguasai negeri Nusantara berhasil. Doktrinnya antara lain, masyarakat negeri Nusantara dibuat percaya bahwa yang ditinggali saat ini adalah Indonesia, bukan negeri Nusantara. Belanda menjajah Indonesia sejak tahun 1619 Masehi. Indonesia harus merdeka dari penjajahan Belanda. Itu yang terus diajarkan kepada bangsa Nusantara. Wilayah Nusantara lainnya dipecah-pecah menjadi negara sendiri yang berdaulat, memisahkan diri dari kerajaan Nusantara. Puncaknya adalah ultimatum kepada Raja Nusantara untuk menerima kemerdekaan Indonesia, atau mereka terus melakukan pembunuhan-pembunuhan rakyat Nusantara dengan dalih pemberontakan. Akhirnya Raja Nusantara setuju dengan Insinyur Soekarno sebagai presidennya. Tahun 1914, pecah Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan harta amanah Nusantara berpindah-pindah ke beberapa negara Eropa. Ini berlanjut dengan Perang Dunia Kedua tahun 1939, yang pada akhirnya di tahun 1945, harta amanah Nusantara dibawa oleh Amerika, dan dianggap sebagai harta rampasan perang dari Jerman dan Jepang. Sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama tahun 1918, Raja Nusantara sudah mengajukan keberatan kepada Jerman dan aliansinya yang mengklaim bahwa emas-emas tersebut adalah rampasan perang.
Dengan dokumen-dokumen kepemilikan asli yang dimiliki Raja Nusantara bisa membuktikan, bahwa itu adalah harta amanah Nusantara yang dipindahkan dari negeri Nusantara, melalui De Javasche Bank NV ke Holland kemudian ke London tanpa izin pemiliknya. Tidak bisa dianggap sebagai rampasan perang. Klaim dan pengurusan pengembalian harta amanah melalui Liga Bangsa-Bangsa di Swiss ini belum selesai, sampai pecah Perang Dunia Kedua dan berakibat dibubarkannya Liga Bangsa-Bangsa. Pengurusan kemudian dilanjutkan Raja Nusantara di tahun 1946, melalui pengajuan klaim ke PBB. Ini meneruskan klaim yang sudah dicatat LBB di Genewa, Swiss sebelum LBB dibubarkan dan diganti dengan PBB. Proses klaim ini berjalan terus sampai pada tahun 1951. Kemudian Raja Nusantara dengan Insinyur Soekarno mencapai kesepakatan, dan mengizinkan Insinyur Soekarno dan tim yang beliau tunjuk untuk meneruskan pengurusan klaim kepemilikan harta amanah Nusantara ini. Insinyur Soekarno berhasil menyelesaikan tugas ini, dan tahun 1961, janji untuk pemberian mandat penggunaan harta amanah Nusantara untuk kemakmuran seluruh rakyat Nusantara, melalui negara Indonesia ditandatangani. Tanggal 14 November tahun 1963, perjanjian Green Hilton Memorial Agreement ditandatangani di Swiss. Sejak itu pengelolaan harta amanah Nusantara kembali ke pemegang amanah. Dengan penjelasan kami di edisi ketiga, sekarang kalian dengan jelas bisa mengidentifikasi bahwa pemegang harta amanah Nusantara yang benar pasti mempunyai 5 dokumen utama, yaitu 1. Dokumen asli penitipan koin emas dan emas batangan ke Bank Simpan Pinjam Pengrajin Emas di London. 2. Dokumen asli penitipan koin emas dan emas batangan ke De Javasche Bank baik di Jakarta maupun yang di Holland. 3. Dokumen asli pengajuan klaim Raja Nusantara ke Liga Bangsa-Bangsa dan semua dokumen proses klaim tersebut. 4. Dokumen asli pemberian mandat dari pemegang harta amanah ke Presiden Soekarno. 5. Dokumen asli pengajuan klaim Raja Nusantara ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua dokumen proses klaim tersebut. Bila kelima dokumen tersebut tidak mampu ditunjukkan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pemegang amanah, bisa dipastikan bahwa mereka adalah pemegang harta amanah Nusantara palsu.